Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan kita yang keempat pada mata kuliah teori hukum. Adapun materi kali ini kita akan berbicara teori hukum. Memang sesuai dengan mata kuliah kita adalah teori hukum. Akan tetapi teori hukum itu perlu rekan-rekan ketahui bahwa tidak hanya teori hukum itu pada teori hukum saja, tetapi teori hukum itu ada 3 penjabaran, yakni pertama adalah pada dogmatik hukum, kemudian teori hukum, dan terakhir adalah pada tahapan filsafat hukum. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu-lalu, itu tataran Anda ketika berada pada ranah strata S1 tentunya akan berbicara mengenai dogmatik hukum. Teori dalam dogmatik hukum itu secara kompleks itu nantinya akan berbicara bagaimana penyelesaian hukum secara praktis, baik itu menjawab isu-isu hukum melalui metode atau menggunakan ilmu dogmatik hukum itu sendiri sebagai teori dalam hal ini. Kalau nanti ketika pada Anda melanjutkan strata 2, tentu lain halnya nanti akan berbicara mengenai teori hukumnya seperti apa nanti. Tentu pada tataran Anda S3 nanti juga Anda akan berbicara mengenai filsafat hukum. Itu merupakan bagian daripada teori hukum dalam hal satu kesatuan. Selanjutnya, teori hukum itu biasanya dikenal juga dengan istilah legal theory, jurisprudensi, atau philosophy of law. Itu menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan, karena seringkali orang ada berbicara teori hukum, ada juga berbicara legal theory, ada juga jurisprudence dan philosophy of law. Nah, hal ini tentunya menjadi lain ketika kita mengartikan bahwa ini menjadi bagian jurisprudensi, artinya hukum yang berasal dari putusan-putusan hakim sebagai bagian sumbernya. Bukan seperti itu konteksnya. Di sini jurisprudence itu dapat merupakan bagian daripada teori hukum selain legal theory atau philosophy of law. Itu cuma istilah saja. Nah, legal theory ini biasanya bersifat teoritis, dan semua yang tidak langsung berkaitan dengan teoritis hukum itu sendiri sangat berkaitan dengan sifat teoritis daripada hukum. Artinya ada keterkaitan, ada keterikatan antara hukum dengan teori pada hukum itu sendiri, yang nantinya mengembangkan hukum itu seperti apa itu tergantung ketika sifat teoritis itu yang digunakan dalam hukum itu sendiri dalam hal ini. Kemudian di negara yang menganut Anglo-Saxon, legal theory itu disamakan dengan jurisprudence di Prancis, yang mana istilah jurisprudence itu sendiri diartikan sebagai kumpulan hukum yang dikembangkan melalui putusan pengadilan. Nah, itu ketika kita berbicara di negara Anglo-Saxon. Sama halnya ketika kita berbicara Eropa kontinental, juga kan seperti itu. Nanti akan terlihat perbedaan-perbedaan yang mana dalam jurisprudensi pada negara yang menganut Anglo-Saxon itu diartikan sebagai kumpulan hukum yang dikembangkan melalui putusan pengadilan, sama seperti halnya kita. Selanjutnya, karena tadi kita berbicara istilah daripada teori hukum itu yang terdiri dari 3 tadi, seperti saya sebutkan, biasanya dikenal dengan istilah legal theory, jurisprudence, dan philosophy law. Jadi jurisprudence dalam hal ini itu berkaitan erat dengan analisis teoritikal hukum yang tingkat abstraksinya paling tinggi. Mengapa saya katakan tingkat abstraksinya paling tinggi? Karena dia seringkali berbicara mengenai sifat, hak, kewajiban, dan penalaran hukum. Nah, ini menjadi bagian pembeda. Mengapa? Karena ini hanya bicara analisis teoritikal dengan tingkat abstraksi, artinya tidak konkret. Makanya sifatnya seperti apa, haknya, bukan menanyakan kepada konteksnya
itu bendanya, subjeknya, kan tetapi lebih kepada komponen sifat itu sendiri. Itu berada dalam ranah jurispruden ya, seperti itu. Selanjutnya adalah legal theory. Legal theory ini digunakan untuk menunjukkan pertanyaan-pertanyaan teoritis tentang hukum. Misalkan hukum yang demikian itu hukum yang seperti apa. Nah, biasanya seringkali seperti itu. Bagaimana hukumnya ketika ada terjadi suatu masalah ini, apa hukumnya, itu merupakan bagian daripada legal theory ketika kita berbicara ranah istilah ya, ini ya konteksnya istilah, tetapi penekanannya berada pada sudut pandang yang berbeda, yang mana memang jurispruden, legal theory, dan philosophy of law merupakan bagian daripada teori hukum atau istilah daripada teori hukum. Akan tetapi pada dampaknya di sini tentu akan berbeda nantinya, seperti itu. Selanjutnya adalah philosophy of law, umumnya adalah hasil dari sudut pandang. Hasil dari sudut pandang disiplin filsafat. Ia nantinya akan berbicara mengenai kebebasan, kewenangan, atau bahkan kekuasaan. Nah, itu merupakan bagian daripada philosophy of law nantinya. Makanya ketika filsafat ini seringkali digunakan ketika kita mengkaji suatu teori hukum dan sudut pandang apa nantinya yang kita gunakan, itu nantinya akan berbicara pada philosophy of law. Selanjutnya kita kepada bagian pengertian teori. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai teori, tentu teori itu perlu kita ketahui sejarahnya seperti apa. Teori itu berasal dari kata bahasa Yunani, yakni toros, yang berarti dalam bahasa Inggrisnya ada spektator. Kemudian dalam bahasa Indonesia adalah penonton. Nah, ini merupakan bagian dari asal muasal atau sejarah daripada kata teori itu sendiri. Kemudian pada teori itu seringkali menekankan pada fakta-fakta bahwa semua teori adalah mental model yang menjadi realita. Dalam hal ini itu adalah yang kenyataannya seperti apa. Tujuannya adalah ketika kita untuk menjawab isu-isu hukum yang tentunya tidak dapat dijawab dengan isu hukum praktis, dalam hal ini ilmu hukum dogmatik. Tentu kita akan kepada paparan bagian teori hukum dalam menjawabnya. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, tentu teori itu pada dasarnya memiliki dua komponen. Komponen pertama adalah konsep dan yang kedua adalah prinsip. Kalau bicara komponen konsep, itu merupakan gambaran simbolis benda-benda yang tampak atau nyata. Sedangkan yang terlihat yang pada bagian prinsip itu menandakan hubungan antar dua konsep atau lebih. Pada gambaran konsep itu seperti ini, saya gambarkan. Misalkan ada beberapa barang atau benda yang tampak, atau anggaplah buku. Nah, ketika tatanan buku itu berserakan atau berhamburan, nanti untuk memberikan nilai estetika seperti apa? Apakah dalam konsep kita, apakah nanti disusun berdiri atau disusun rebahan, itu merupakan bagian dari konsep. Ketika kita berbicara prinsip, itu yang artinya menghubungkan antara dua konsep atau lebih. Salah satunya nanti untuk memberikan nilai estetika, apakah dengan susunan buku berdiri atau dengan susunan buku rebahan, itu merupakan bagian daripada prinsip karena dia menghubungkan antara dua konsep tadi. Tujuannya adalah sama pada penilaian atau estetika. Nah, sampai di sini bisa dipahami terkait dengan teori. Selanjutnya, menurut Brueging, teori itu dapat dijadikan atau dapat dibedakan menjadi dua, yakni teori dalam arti umum dan teori dalam arti ilmiah. Ketika kita bicara teori dalam arti umum, itu artinya keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan, hanya secara umum saja kan, kita berkaitan. Akan tetapi lain halnya ketika kita berbicara teori dalam arti ilmiah. Pada konsep teori dalam arti ilmiah ini diperlukan 3 syarat, antara lain yang pertama harus ada hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis itu adalah anggapan dasar sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga. Karena masih harus dibuktikan kebenarannya, itu harus ada hipotesis dulu. Yang kedua, harus ada metode. Tentu dalam memberikan jawaban atau dalam penelitian itu harus ada metode. Metode apa nanti yang dipakai? Apakah pendekatan nanti secara sosiologis, apakah nanti pendekatan secara normatif atau peraturan perundang-undangan, itu menjadi bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, harus ada seperangkat pernyataan yang konsisten dan dapat dikontrol. Tentunya
seperangkat pernyataan ini artinya secara keberlanjutan teori dalam arti ilmiah ini dapat menjadi konsep atau landasan daripada teoretik untuk menjawab suatu permasalahan yang tentunya di luar pada ilmu hukum dogmatik, karena ilmu hukum dogmatik itu hanya menjawab isu-isu permasalahan hukum secara praktis. Nah, seperti itu. Nanti ada tahapan yang lebih berat lagi. Ini apa? Ini pembahasan isu-isu hukum dengan menggunakan ilmu filsafat. Nah, itu nanti ada pada ranah tataran strata 3 nantinya. Selanjutnya, menurut Michael Proudfoot dan Aaron Lacy, teori itu memiliki beberapa pengertian, antara lain teori sebagai satu atau lebih hipotesis atau hukum yang spekulatif. Yang kedua adalah teori sebagai hukum tentang sesuatu yang tidak dapat diamati atau observasi. Yang ketiga, teori sebagai suatu sistem hukum atau hipotesis dengan kekuatan eksplanatori. Dan yang keempat adalah teori sebagai suatu bidang studi. Ini dalam konteks kita berbicara hanya sebagai teori saja. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa teori itu dapat diartikan sebagai ide atau gagasan yang mengusulkan atau menggambarkan kemungkinan suatu kebenaran, tetapi tidak membuktikan kebenaran itu sendiri. Nah, itu merupakan ranah daripada teori, sehingga teori itu diartikan sebagai bagian atau ide atau gagasan yang tentunya yang semata-mata untuk menggambarkan kemungkinan, akan tetapi belum bisa membuktikan kebenaran itu secara utuh. Nah, itu hanya teori ya. Nantinya teori ini dapat Anda jadikan landasan teoretik dalam konteks ilmu hukum dogmatik pada penerapan Anda menyelesaikan penulisan atau tugas akhir Anda, yakni dalam hal ini adalah skripsi. Selanjutnya, fungsi teori perlu rekan-rekan ketahui, di mana teori itu menetapkan konsep-konsep untuk nama apa yang kita amati dan menjelaskan hubungan antara konsep-konsep. Itu fungsi teori. Nanti berkaitan dengan hal yang kita amati, kemudian dihubungkan dengan konsep. Nah, kan itu merupakan bagian daripada fungsi teori itu sendiri. Kalau kita analogikan, itu dapat dikatakan teori itu sebagai penghubung, nah, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah teori membenarkan penukaran pembayaran untuk mendapatkan pendanaan dan dukungan kebutuhan untuk menjelaskan apa yang sedang dilakukan. Nah, memang teori itu lahir tentunya berdasarkan kajian. Maka daripada itu, teori itu membenarkan penukaran pembayaran. Nah, ini dalam hal fungsi teori sebagai bagian daripada penukaran pembayaran untuk mendapatkan pendanaan. Itu tidak dapat dipungkiri, memang hal seperti itu sering terjadi. Terlebih ketika seorang dosen tentunya untuk melakukan suatu penelitian dalam hal untuk mendapatkan dana hibah, tentu dia harus melakukan landasannya menggunakan teori. Selanjutnya, nomor 3 adalah teori meningkatkan pertumbuhan bidang profesional untuk mengidentifikasi kumpulan pengetahuan dengan teori-teori, baik dari dalam maupun dari luar bidang pembelajaran. Nah, di sini penekanan di sini dalam hal untuk pengetahuan tentunya seperti itu. Yang keempat adalah teori juga untuk membantu kita memahami apa yang tidak kita ketahui atau yang tidak diketahui sebelumnya. Maka daripada itu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, gunanya teori itu untuk menjawab permasalahan-permasalahan atau isu-isu hukum itu sendiri. Seperti itu. Yang kelima adalah teori juga untuk meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lain di waktu dan tempat yang berbeda. Nah, makanya teori ini dapat dalam asas hukum itu dapat pemberlakuan hukum pidana dapat secara retroaktif, arti dapat mundur. Nah, semuanya tergantung teori apa yang kita gunakan, apakah misalkan dalam teori konflik. Nah, ketika kita bicara teori konflik, itu tentunya kita berbicara ada
fasenya seperti apa. Apakah nanti kita berbicara konflik itu setelah terjadi, pasca konflik, nanti kita melihat pada fase penyebab terjadinya apa saja fase krisisnya seperti apa, bagaimana pasca konflik. Itu merupakan fungsi daripada teori. Nah, daripada itu teori itu untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan persoalan-persoalan di lain waktu dan tempat yang berbeda. Nah, seperti itu. Selanjutnya, fungsi teori dalam penelitian itu pertama menetapkan kerangka untuk melakukan analisis. Nah, analisis di sini tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari apa permasalahan, bagaimana kerangkanya yang digunakan. Nah, itu merupakan bagian daripada fungsi teori dalam penelitian. Yang kedua adalah menetapkan metode yang efisien untuk pengembangan bidang yang diteliti. Maka daripada itu, misalkan saudara nanti mengangkat tugas akhir, baik dalam hal ini adalah skripsi, tentu Anda menggunakan metode teori. Teorinya teori apa? Itu dikembalikan kepada Anda sendiri. Nanti Anda menetapkan teori yang apa yang Anda gunakan, sehingga dengan teori yang Anda gunakan itu dapat menjadi bagian daripada metode dalam mengembangkan atau dalam menjawab permasalahan yang Anda teliti. Yang ketiga, itu menetapkan penjelasan yang jelas atau terang untuk alam pragmatis. Artinya di sini apa? Penjelasan yang jelas itu terang bagi pragmatis, tidak hanya secara sisi praktis saja. Nah, seperti itu. Tadi kita berbicara mengenai pengertian teori. Sekarang pengertian daripada teori hukum. Menurut Buging, teori hukum itu adalah setiap teori tentang hukum dan khususnya tentang hukum positif. Apa itu hukum positif? Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku di suatu wilayah dan tempat tertentu. Jadi seperti kalau kita bicara hukum di Indonesia, hukum positif Indonesia, tentu hukum KUHP, hukum pidananya dalam hal ini, hukum perdata dalam KUH perdata, hukum dagang, bahkan sampai kepada hukum militer, itu pun termasuk bagian daripada hukum positif daripada hukum di Indonesia ini. Selanjutnya, menurut Jan Giesel dan Mark Van Hoek, teori hukum itu adalah cabang ilmu dari ilmu hukum yang dalam suatu perspektif interdisipliner secara kritikal menganalisis berbagai aspek dari gejala hukum masing-masing secara tersendiri dan dalam kaitan konsepsi teoretikal maupun penjabaran praktikal. Nah, dalam hal ini, ketika kita bicara konsepsi teori, itu kita hanya berbicara mengenai masalah teori. Akan tetapi nantinya, ketika teori itu ada, nanti dijabarkan secara praktis. Secara praktiknya seperti apa? Itu nanti penjabarannya menjadi bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, tentunya untuk menghasilkan suatu jawaban terhadap permasalahan isu hukum, tentunya yang tidak bisa dijawab dengan tatanan ilmu hukum dogmatik. Selanjutnya adalah menurut B. Arif Siddhartha, teori hukum itu diartikan sebagai disiplin hukum yang secara kritikal dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek gejala hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsep teoretikanya maupun dalam pengelolaan praktikalnya, dengan tujuan adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih atas bahan hukum yang tersaji. Nah, kurang lebih daripada pendapat Arif Siddhartha itu dengan Jan Giesel hampir sama. Dan tetapi kalau menurut Arif Siddhartha itu menyebutkan tujuan akhirnya itu apa, yakni memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih atas bahan hukum yang tersaji. Nah, itu merupakan pengertian teori hukum menurut para ahli. Kemudian selain pengertian teori hukum, itu juga kita akan berbicara mengenai tujuan teori hukum. Tujuan teori hukum itu yang pertama adalah untuk memperoleh suatu pemahaman yang lebih baik dalam fenomena-fenomena hukum yang tentu saja tidak dapat dijawab oleh teori hukum secara praktis, dalam hal ini ilmu hukum dogmatik, sehingga beralihlah kepada teori hukum dalam tataran pada strata 2 nantinya menjawab pragmatis, itu berbeda lagi.
Yang kedua, tujuannya adalah untuk mencari suatu penjelasan yang lebih baik tentang gejala-gejala hukum itu sendiri, baik itu hanya untuk menerangkan demikianlah hukumnya dan demikianlah seharusnya hukum. Nah, kalau kita berbicara mengenai dogmatik hukum, itu biasanya pada tatanan gambaran hukum saja, tidak menerangkan spesifik seperti demikianlah hukumnya dan demikianlah seharusnya itu hukum itu. Itu merupakan ranah daripada teori hukum. Selanjutnya, berbicara bidang kajian teori hukum. Menurut Arif Siddhartha, membagi teori hukum itu menjadi 3. Yang pertama adalah ajaran hukum atau teori hukum. Yang kedua adalah hubungan hukum dan logika. Yang ketiga adalah metodologi. Nah, berbicara ajaran hukum atau teori hukum, tentu ini nanti terkait dengan analisis pengertian hukum atau konsep dalam hukum itu sendiri. Sedangkan dalam hubungan hukum dan logika, itu tentunya berbicara argumentasi secara yuridis. Artinya, argumentasi hukumnya seperti apa? Apakah kajiannya nanti yuridis secara yuridis formal ataupun yuridis material? Itu menjadi bagian daripada hubungan hukum dan logika. Selanjutnya yang ketiga adalah metodologi. Metodologi ini gunanya untuk membedakan ajaran ilmu hukum yang membahas sifat keilmuan, baik itu landasan kefilsafatan ilmu hukum, metode penelitian, analisis hukum, dan struktur berpikir yuridis nantinya. Jadi begini, ketika Anda menetapkan metodologinya adalah metodologi teknik random sampling. Nah, ketika kita bicara teknik random sampling, itu artinya kita berbicara lampangan, berbicara empiris. Lain halnya ketika kita berbicara peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah konteksnya adalah normatif. Nah, itu menjadi bagian daripada bidang kajian teori hukum. Sedangkan menurut Jan Giezel dan Mark Van Hoek, bidang kajian teori hukum itu antara lain analisis hukum. Yang kedua adalah ajaran metode hukum. Sedangkan yang ketiga adalah ajaran ilmu dan ajaran metode dari dogmatika hukum. Yang keempat adalah kritik ideologikal atas hukum. Nah, tentu mengapa demikian? Karena analisis hukum itu diperlukan ketika kita berusaha untuk menjawab permasalahan hukum atau isu-isu hukum yang tentunya tidak dapat dijawab dari sisi ilmu dogmatik hukum. Kemudian ajaran metode hukum. Metode hukum apa yang kita gunakan atau kita pakai dalam rangkaian kajian teori hukum tersebut? Apakah nantinya dia berbicara secara empiris atau berbicara secara normatif? Kemudian ajaran ilmu dan ajaran metode daripada dogmatika hukum. Nah, mengapa dalam teori hukum juga tetap ada berbicara dogmatika hukum? Karena mereka adalah satu kesatuan dan keterkaitan. Maka daripada itu, teori hukum secara umum dapat kita lihat pada sisi dogmatika hukum. Itu nantinya akan berbicara ilmu hukum atau isu-isu hukum secara praktis. Nah, lain halnya ketika berbicara teori hukum. Kalau berbicara teori hukum, dalam hal ini adalah catatan pragmatis. Dan yang paling tinggi adalah filsafat hukum. Nah, tentu ini berada nanti pada tahapan tataran strata 3. Nah, sehingga ini tetap menjadi bagian satu keterkaitan atau suatu sistem yang dapat kita kaji dalam hal ini. Yang keempat adalah kritik ideologikal atas hukum. Ketika ada suatu teori, tentu untuk membantahnya juga dengan teori hukum. Tidak bisa kita membantah satu teori dengan analogi. Itu tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi, teori itu dapat dibantah dengan teori juga. Maka daripada itu dapat dikatakan memberikan bagian daripada kritik ideologikal atas hukum. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan saya kali ini. Apabila ada hal-hal yang dirasa perlu kita diskusikan, nanti dapat didiskusikan melalui grup WhatsApp kita. Demikian materi terkait dengan teori hukum yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta rela dunia akhirat.